Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmana Jema Insyira dengan NIM 230413135. Di sini saya akan menjelaskan komunikasi interpersonal yang terdapat dalam podcast ini, yang dimana komunikan dan komunikator saling berkomunikasi lewat podcast ini. Model komunikasi yang terlihat dalam podcast antara Prilly dan Arif adalah komunikasi verbal. Prilly dan Arif menggunakan bahasa untuk berkomunikasi satu sama lain. Mereka menggunakan kata-kata menyampaikan informasi, ide, dan perasaan mereka. Terus kayak ya udah, public figure nggak boleh capek, nggak boleh kurang gitu kan. Dan semua orang jadi baik. Keliling mencari investor dan mencari partner yang percaya sama kita kalau kita bisa. Tapi kamu selama ini pas dulu zaman-zaman masih syuting segala macam, kamu tipikal yang terima beres atau ngikutin tuh journey-nya? Paling nggak mantau gimana caranya. Aku Komunikasi nonverbal. Prilly dan Arif juga menggunakan bahasa tubuh untuk berkomunikasi. Mereka menggunakan ekspresi wajah, gestur, dan postur tubuh untuk menyampaikan informasi tambahan atau memperkuat pesan verbal mereka. Dulu kita ngobrol-ngobrol yang di mobil tuh. Iya. Waktu itu Prilly bilang Prilly pengen banget punya PH sendiri. Iya. Itu belum ada tuh 3 tahun yang lalu. Sumpah ya. Dan akhirnya kesampean. Itu omongan adalah doa makanya. Dengan bedanya bener-bener harus dicopot ego sebagai aktornya. Ya pas aku di belakang layar aku adalah kru gitu. Sama aja posisinya sama kru, walaupun title-nya eksekutif produser. Kita itu tim kreatif kita umurnya di bawah aku semua. Oh ya? 23, 22. Kamu paling tua di situ? Aku paling tua di situ. Jadi itu Gen Z semua isinya Gen tuh. Z semua. Komunikasi visual. Seperti saat Prilly dan Arif menggunakan slide presentasi untuk menjelaskan topik podcast. Yuk kita bikin. Jadi didasari sama rasa ingin tahu kita, dan kita tahu kita nggak bisa punya kesempatan itu, kita bikin kesempatannya untuk diri kita sendiri gitu. Kita kasih lihat juga karakter decknya, karena untungnya kita sama-sama aktor, kita tahu kebutuhan aktor tuh apa. Jadi kita manjain lah aktor kita bikin karakter deck sampai dari zodiak, playlist zodiak karakternya dikasih tahu, playlist karakternya dikasih tahu, backgroundnya kayak gini, pokoknya sedetail mungkin. Jadi pas kita presentasi, orang juga kayak, oh ternyata mereka serius. Nah, ini udah beda banget nih Prilly 3 tahun kemudian ini udah ini udah beda banget. Dan Prilly, kamu ngerasanya gimana? Kamu ngerasa nggak sekarang lagi di puncak karir kamu nih? Karena yang tadinya pembahasannya berkutat di body shaming, haters dan lain-lain, sekarang udah mulai pencapaian film segala macam. Komunikasi auditif. Prilly dan Arif menggunakan suara untuk berkomunikasi. Mereka menggunakan nada suara, volume suara, dan kecepatan bicara untuk menyampaikan informasi dengan lebih efektif. Umay sama Prilly bikin film, loh bisa nih orang berarti gitu. Akhirnya banyak lah partner-partner yang akhirnya percaya sama kita, dan mau mempercayakan uangnya, asetnya buat kita gitu. Pasti harus ada target. Berapa target kalian tahun ini? Tahun depan target kita tuh minimal 3. Ini film terakhir tahun ini berarti satu aja? Film terakhir tahun ini, tapi kita udah ngerjain 3 series ya. Atau aku nggak berani menyuarakan pemikiran aku, jadi orang juga nggak tahu apa sih yang sebenarnya lo lakuin gitu. Apa sih yang lo suarakan gitu. Orang lebih fokus sama personal life aku. Mungkin dulu di kerjaan aku kurang total, mungkin I don't know gitu. Nah sekarang ya aku rubah lah, aku lebih fokus di kerjaan. Terus aku juga lebih bersuara, menyuarakan apa yang aku anggap benar, apa yang aku percaya. Dan ternyata itu dilihat sama banyak orang juga, dibilang aku mewakili banyak perasaan banyak orang juga. Dan akhirnya orang tahu perspektif aku, dan nggak pernah terlalu fokus sama kehidupan personal lagi gitu. Berikut 3 kebutuhan unik, yaitu afeksi, inklusivitas, dan kontrol dalam podcast tersebut. 1. Afeksi. Kebutuhan untuk merasa dicintai, dihargai, dan diterima oleh orang lain. Dalam podcast ini, afeksi ditunjukkan melalui cara Prilly dan Arif saling mendukung dan menyemangati satu sama lain. Abis itu ya udah, kita keliling mencari investor dan mencari partner yang percaya sama kita kalau kita bisa. Tapi gila loh, film pertamanya udah langsung sukses. Waktu itu gue nonton premiernya waktu itu kan lagi di tengah-tengah pandemi banget. Iya, kita film Indonesia pertama yang nekat tayang saat itu memang. Itu nekat banget karena itu awal-awal orang mulai mau nyoba-nyoba ke bioskop lagi, mengkritik karya daripada body shaming, segala macam. Iya, malah kalau yang mengkritik karya itu setiap aku cinema visit ya aku bilang suka nggak suka tetap review ya, karena kita perlu banget nih sebagai PH baru, kita perlu banget evaluasi gitu.
2. Inklusivitas. Kebutuhan untuk merasa diterima dan dihargai sebagian dari kelompok. Dalam podcast ini, inklusivitas ditunjukkan melalui cara Prilly dan Arif membuka diri dan berbagi pengalaman pribadi mereka dengan mendengar. Bener-bener harus dicopot ego sebagai aktornya. Ya pas aku di belakang layar aku adalah kru gitu, sama aja posisinya sama kru, walaupun title-nya eksekutif produser, chief of marketing ya, nggak mau tahu gitu. Namanya kita PH, masih PH kecil, kita masih baru banget, nggak ada siapa di atas siapa gitu. Itu kaget banget dong. Itu kan itu kan ke podcast dia buat itu kan ke podcast dia buat promosi series ya. Gue kenal Bocum lagi, jadi kebayang paniknya Bocum kayak gimana tuh. 3. Kontrol. Kebutuhan untuk merasa memiliki kendali atas hidup dan lingkungan sekitar. Dalam podcast ini, kontrol ditunjukkan melalui cara Prilly dan Umay mengambil tanggung jawab atas pekerjaan mereka dan berusaha untuk terus berkembang. Ada di hasil yang kita sama-sama puas gitu. Ya mungkin makanya dibilang duo maut karena bisa menghasilkan karya yang akhirnya works di penonton gitu kan. Ya tapi sebenarnya karena kita temenan sih, karena kita sahabatan aja. Ciri kelekatan yang muncul dalam podcast ini. Takut sih dengan duo maut, iya, dengan duo maut dan duo tidak terkalahkan ini ya. Karena aku sama Umay itu kita cocok bekerja karena emang kita temenan banget. Kita temenan banget dan di saat kita kerja tuh kita sama-sama ambis. Kita berdua emang anak ambis yang nggak mau kerjaan ini jelek gitu. Terus karena kita temenan, kita nggak ada filter nih untuk ngekritik satu sama lain. Makanya kita bisa ada di hasil yang kita sama-sama puas gitu. Ya mungkin makanya dibilang duo maut karena bisa menghasilkan karya yang akhirnya works di penonton gitu. Untungnya kita sama-sama aktor. Kita tahu kebutuhan aktor tuh apa. Jadi kita manjain lah aktor kita bikin karakter deck sampai dari zodiak, playlist zodiak karakter dikasih tahu, playlist karakter dikasih tahu, backgroundnya kayak gini. Pokoknya sedetail mungkin. Jadi pas kita presentasi, orang juga kayak, oh ternyata mereka serius gitu. 1. Saling ketergantungan. Prilly dan Umay saling bergantung satu sama lain dalam pekerjaan mereka. Mereka merasa lebih nyaman dan aman ketika bekerja bersama. Kedua, empati yang tinggi. Prilly dan Umay mampu memahami dan merasakan perasaan orang lain dengan baik. 3. Keterbukaan. Prilly dan Umay cenderung lebih terbuka dalam berbagi pikiran, perasaan, dan pengalaman pribadi. 4. Dukungan emosional. Prilly dan Umay saling memberi dukungan emosional dalam berbagai situasi. 5. Komunikasi yang efektif. Komunikasi yang terjadi cenderung lebih efektif dan lancar ketika mereka saling memahami. 6. Prilly dan Umay saling percaya satu sama lain. 7. Komitmen. Prilly dan Umay berkomitmen untuk menjaga hubungan dan saling mendukung. 8. Kenyamanan. Prilly dan Umay merasa nyaman dan santai ketika bersama. Kesamaan minat. Prilly dan Umay memiliki minat dan hobi yang sama. Baik, berikut adalah kesimpulan dari podcast antara Prilly dan Arif. Prilly Latukonsina dan Arif Muhammad membahas perjalanan hidup Prilly, terutama dalam 3 tahun terakhir. Mereka membahas perubahan signifikan dalam mindset dan karir Prilly. Perubahan Prilly. 1. Prilly menjadi lebih terbuka tentang isu kesehatan mental, mendorong kesadaran dan mengurangi stigma. Mental health. Kenapa selalu akhirnya banyak arahnya ke sana obrolan kita? Karena penting banget dan nggak banyak orang tuh aware sama itu gitu. Mereka ngerasa datang ke psikiater atau datang ke psikolog tuh aib. Karena berarti something wrong with you. Padahal datang ke psikolog tuh nggak harus ada masalah. Misalnya lo nggak percaya sama siapa-siapa di dunia ini, takut curhatannya dibocorin, curhat ke psikolog juga nggak apa-apa gitu. Yang penting ada tempat untuk kita bisa meluapkan emosi kita gitu. Kedua, dari seorang artis, Prilly telah berkembang menjadi seorang produser film, menunjukkan ambisi dan kreativitasnya. Kita benar-benar anak muda, punya ide, terus juga punya keinginan kayak kita bikin PHU supaya kita bisa bikin cerita sendiri. Bosan gak sih lo dapat peran itu aja gitu? Oke. Ya iya, kalau gue nggak bikin PH sendiri juga siapa yang mau jadiin gue produser? Gue nggak punya pengalaman. Yuk kita bikin. Jadi didasari sama rasa ingin tahu kita, dan kita tahu kita nggak bisa punya kesempatan itu, kita bikin kesempatannya untuk diri kita sendiri gitu.
Ketiga, Prilly telah belajar untuk lebih menghargai dirinya sendiri, mengurangi perbandingan diri dengan orang lain, dan fokus pada pertumbuhan pribadi. Dari segi pemikiran aku sih, maksudnya kalau dulu aku masih terganggu sama hal-hal seperti itu gitu, yang akhirnya membuat aku tuh nggak produktif karena ngebuat aku lebih fokus sama omongan orang tentang diri aku gitu. Tapi karena aku fokus sama diri aku, fokus sama kerjaan aku, orang jadi shifting juga kan pandangannya gitu. When you focus on yourself, orang juga akan fokus sama apa yang lo kerjain akhirnya. Keempat, Prilly telah menemukan keseimbangan antara karir dan kehidupan pribadi, termasuk waktu untuk hobi seperti diving. Ya misalnya sekarang lagi fokusnya di film, pasti lebih banyak film, yang lain pasti kerjanya mobile gitu kan, via online aja, meetingnya ya Zoom aja. Tapi misalnya film lagi istirahat sedikit, aku harus fokus ke yang lain juga gitu. Maksudnya itu kamu atur nggak liburnya atau ya udah sekosongnya aja? Atur sih, harus atur. Biasanya ngapain? Diving. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.